Sampai tutup usiaku, sampai ujung akhir hidupku, setia padamu, oh Bapakku. Teman-teman, saya memiliki kerinduan untuk mengajak semua anak muda bisa memuji menyembah Tuhan. Karena itu saya mengundang teman-teman semua, rekan-rekan Warriors, untuk hadir di acara The Warrior Project dengan tema An Evening of Promises pada tanggal 22 Juli jam 5 sore di Mall Arta Gading lantai 5. Jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Yuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. See you and God bless. Saudara, kembali kita di Abam episode 722 ya, dari pria usia 33 tahun menikah di Manado. Pak Eras, saya sudah ikuti GSKI lebih kurang 5 tahun terakhir. Saya dan istri sangat terberkati dengan khotbah Pak Eras, bahkan saya sering menjadikan khotbah Pak Eras sebagai referensi ketika saya menjadi kadim pada ibadah minggu di gereja saya. Saya ingin bertanya terkait praeksistensi Yesus. Kalau memang logos bukan pribadi, lalu apa maksud perkataan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan 62? Di dalam ayat itu Yesus mengatakan bahwa ia turun dari surga dan sudah ada di surga sejak semula. Dan akan kembali lagi ke surga di tempat di mana ia sebelumnya berada. Sebab kalau memang logos itu bukan pribadi dan hanya dikenakan manusia Yesus, ketika Yesus lahir maka seharusnya Yesus tidak pernah berada di surga sebelumnya. Mohon penjelasannya. Pertanyaan seperti ini sudah muncul beberapa kali juga termasuk yang ada di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Ya. Kemuliaan yang ada di hadapanmu sebelum dunia dijadikan. Jawaban atas pertanyaan ini saya perlu waktu panjang dan saya minta untuk diikuti pada episode Logos seri mungkin ke-12 atau ke-13 ya. Nanti ikuti, ini saya jawab. Logos 11, 12, 13 ya. Saya akan menjawab beberapa ayat dalam Injil Yohanes ini. Oke, terima kasih. Dari pria usia 35 tahun. Salam Pak Eras, saya adalah jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ini adalah pertanyaan ketiga saya di Abam. Semoga pertanyaan saya kali ini bisa direspon dan dijawab oleh Bapak karena 2 pertanyaan sebelumnya belum dibaca maupun dijawab. Wah, mana mungkin ada. Selalu setiap pertanyaan pasti dijawab. Ya, oke. Tapi terima kasih untuk koreksi ini saya akan tanyakan kepada staf. Tolong ini diperhatikan. Kok sampai ada 2 tidak terjawab. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan pemberitaan di media sosial. Ada beberapa orang tak terkecuali teolog yang mengutip pernyataan Pak Eras yang katanya Roh Kudus istri Pak Eras dalam mimpi. Ada juga yang bilang kalau Pak Eras kawin dengan Roh Kudus. Apakah itu benar Pak? Mohon penjelasan Bapak karena saya tidak percaya dengan pernyataan ini. Sepertinya mereka hanya tidak paham dengan pernyataan Pak Eras. Oke. Kalau sampai ada pendeta mengaku istri Roh Kudus itu pendeta sudah lebih dari gila. Ya. Lebih dari gila. Dan jelas saya tidak akan menyatakan itu. Saya hanya menyaksikan satu pengalaman mimpi di mana saya melihat seorang wanita menggendong anak tapi kepalanya seperti rusa atau bonyok. Lalu wanita itu seperti istri tapi juga seperti ibu. Tuh, kata ibunya itu enggak di mention.
Di dalam mimpi itu wanita ini kok seperti istri saya juga seperti ibu. Ada juga istri dan anak-anak saya hadir di situ. Lalu wanita ini berkata, ini anak kita. Menunjukkan ke saya. Lalu saya sempat mengatakan, so sorry. Many times I hate you. Banyak kali saya melukai kamu. Saya ngomongin dalam bahasa Inggris. Lalu wanita ini berkata, it's okay, it's okay. Lalu saya belai wanita ini seperti bercumbu. Saya belai begitu. Bukan bercumbu hubungan seks atau bercumbu cium-ciuman begitu. Jadi seperti membelai, ya seperti bercumbu begitu. Tetapi dalam berita digoreng, ya, digoreng, ya gitu. Ini digoreng, ya, seperti digoreng. Jadi saya bercumbu dengan Roh Kudus istri saya, itu tidak tepat. Dalam mimpi itu memang ada satu pesan yang Tuhan mau berikan ketika saya harus mengambil satu keputusan. Nah itulah pesan Tuhan yang saya terima. Ada masalah di mana saya mau mengambil alih satu manajemen sekolah atau jemaat gitu, lalu saya mendapat penglihatan atau mimpi itu. Tapi yang jelas tidak mungkin saudara kita nikah dengan Roh Kudus, kawin dengan Roh Kudus, itu lebih dari gila kalau ada pendeta ngomong gitu, ya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan dari pria ini yang katanya sudah 2 kali pertanyaan belum dijawab, staf saya sudah melihat dijawab di episode 646. Ya, Bapak harus melihat episode 646, Bapak sudah dijawab. Oke, berikut lagi, jujur dengan berita yang viral akhir-akhir ini tentang Pak Eras, saya sedih Pak. Rasanya saya ingin balas komentar mereka yang menuduh Pak Eras sesat, tapi saya tahan. Saya ingat pesan Bapak untuk diam saja, jangan banyak bicara, karena sikap mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dan buah perbuatan mereka. Sampai saat ini saya tetap setia ikuti ajaran Pak Eras, saya ikuti seminar Logos dari bagian 1 sampai 8 dan itu membuka pikiran saya. Benar yang Bapak bilang, saya sampai takjub dan baru mengerti apa yang sudah Tuhan singkapkan melalui Pak Eras. Saya bersyukur karena melalui pengajaran Pak Eras, saya dan istri saya banyak diubahkan, terutama istri saya yang banyak berubah dan mulai mengurangi keinginan-keinginan yang tidak perlu. Dan kami makin merasa empati terhadap sesama. Terima kasih Pak. Doa kami Pak Eras senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, agar terus dapat membimbing kami untuk mencapai kesempurnaan dan kita kumpul sama-sama di langit baru, bumi baru. Semangat ya Bapak rohaniku, kami sangat menyayangi Pak Eras, terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang dari pria usia 61 tahun, seorang hamba Tuhan. Pak Eras, hamba Tuhan yang panjang sabar, saya ikuti Bapak dari tahun 2015. Nama Bapak disesat-sesatkan, dari situ saya penasaran dan ikuti seperti apa yang dilakukan Pak Eras. Ternyata pelajaran-pelajaran yang mengantar banyak orang ke langit baru dan bumi baru, termasuk saya juga disesatkan karena ikuti Pak Eras. Tapi saya tetap diam atas saran Pak Eras, diam itu Mas. Saya mengutip Truth ID, Abam, ibadah lain, bahkan lagu-lagu Pak Eras saya nyanyi dalam ibadah pagi dan malam. Kami tetap doakan agar Pak Eras tetap sehat, panjang umur, karena masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Walau viral khotbah Pak Eras dipotong, disesatkan. Doa kami Tuhan menyertai Pak Eras bersama keluarga. Pertanyaan, apakah Melkisedek juga adalah jelmaan dari Yesus? Ini pertanyaan yang sudah beberapa kali muncul. Dan kita tidak bisa mengatakan ya atau juga tidak bisa mengatakan tidak. Di sini kita harus menerima misteri ilahi. Apakah itu jelmaan Yesus Melkisedek? Kita nggak bisa jawab ya, juga tidak bisa jawab tidak. Tetapi yang jelas ketika Maria mengandung, Yesus yang dilahirkan itu betul-betul manusia 100%. Karena dia adalah anak Allah, ya,
Dia juga Allah tapi bukan Bapa Yahweh. Dia menjadi Tuhan udah pasti karena Allah Bapa yang punya segala kuasa, pasti anaknya adalah Tuan majikan. Tetapi Yesus menjadi Tuhan setelah dia menyelesaikan tugas penyelamatan, segala kuasa di surga di bumi diserahkan di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata saya tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu salah. Ya ikuti khotbah saya, ya jangan hanya mengambil sepotong. Terima kasih untuk tulisan dan penguatan yang diberikan kepada saya. Ya, oke. Wanita usia 38 tahun menikah di Medan. Salam, udah sekitar 2 tahun rumah tangga saya tidak harmonis. Sebenarnya mungkin lebih tapi benar-benar terasa 2 tahun ini. Suami saya 2 tahun lebih tua dari saya, dia pernah selingkuh. Sekarang saya tidak tahu tapi masih suka sok akrab dengan teman wanita. Dia tidak mau saya mencampuri urusan kehidupannya dan berkata lebih baik bersama untuk membesarkan anak. Tapi dia melarang saya untuk memiliki teman dan bersosialisasi dengan alasan nanti mempermalukan dia. Jika saya bercerita mengenai dia atau rumah tangga kami. Dia juga membatasi untuk menunggui ibu saya yang sedang sakit. Saya tidak ingin bercerai Pak karena takut mendukakan Tuhan dan juga kasihan anak kami yang berusia 9 tahun Pak. Tapi saya merasa tidak ada damai, saya sudah tidak mencampuri urusan dia. Kami juga sudah tidak ada hubungan suami istri tetapi dia masih melarang saya untuk hal-hal yang sifatnya pribadi seperti menunggu ibu yang sakit dan berteman. Saya merasa tidak memiliki hidup jika saya tidak menuruti aturan dia, maka saya tidak diizinkan tinggal di rumah lagi. Saya tidak merasa memiliki hidup jika saya tidak menuruti aturan dia, maka saya tidak diizinkan tinggal di rumah lagi. Saya rasanya ingin berbicara baik-baik bahwa saya sudah tidak bisa ikuti aturan. Jika dia nekat mengusir saya juga tidak apa-apa. Saya sudah ada rumah dan juga kendaraan serta penghasilan. Sejak menikah pun saya tidak pernah diberi nafkah, hanya kebutuhan rumah saja, tidak untuk kebutuhan saya. Tapi sebelum melangkah untuk pindah rumah, saya takut salah langkah Pak, takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi terus-menerus mengikuti kemauan dia juga bisa menghancurkan jiwa saya. Bagaimana ya Pak? Oke. Kamu sudah menikah sekitar 2 tahun rumah tangga tidak harmonis. Di sini saya tidak melihat kamu punya anak, tidak ya. Oh, anak kami sudah berusia 9 tahun. Berhubung kamu sudah punya anak, untuk sementara kamu jangan tinggalkan rumah. Begitu kamu tinggalkan rumah, nanti urusan pengadilan kamu tidak berhak memiliki hak asuh anak. Kecuali ada bukti KDRT, kamu mengalami KDRT fisik maupun verbal dan ada bukti. Tapi kalau sampai kamu meninggalkan rumah, kamu bisa kehilangan hak asuh anak. Kamu bertahanlah terus di situ sambil menunggu Tuhan campur tangan. Enggak apa-apa. Demi membesarkan anak kamu kumpul, kamu juga tidak mengharapkan dia menjadi suami yang baik lagi, ya sudah. Karena memang sudah tidak bisa diperbaiki barangkali. Jadi kamu mencari Tuhan, kamu berkemas-kemas ke surga saja sambil membesarkan anak. Berbahagialah orang-orang seperti kamu yang pasti akan dibela Tuhan. Jadi jangan tinggalkan rumah, itu pesan saya. Kamu nunggu bagaimana Tuhan akan campur tangan nanti. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 40 tahun sudah menikah. Pak Era, saya sangat berterima kasih atas pengajaran dari Bapak yang membukakan pengertian baru kepada kami sekeluarga. Saya pernah bertemu Pak Eras di Batam bulan November 2022 lalu ketika seminar berkemas-kemas. Ketika Bapak memanggil saya Bu Dokter, saya datang bersama suami dan 2 anak yang masih kecil. Dan waktu itu saya senang bisa bertemu Bapak secara langsung yang selama ini lihat Bapak melalui YouTube.
Hanya saja ketika itu saya agak segan menjumpai Pak Eras secara langsung, padahal hati bergelora, ingin berbicara dengan Bapak. Karena saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Pak Eras karena telah menjadi Bapak rohani keluarga kami. 17 Oktober 2021 saya pernah bertanya di ABAM, hanya saja saya belum mendengar jawabannya, Pak. Apakah terlewatkan atau saya yang tidak melihat episodenya, Pak? Sebenarnya semua pertanyaan pasti dijawab. Tapi saat ini saya ingin bertanya tentang Kejadian 1:26 sampai 28. Di dalam Kejadian 1:26 ada firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini menggambarkan siapa ya, Pak? Kita di sini adalah, yang saya pahami itu adalah mahkamah ilahi, sidang ilahi. Allah Bapa dengan angelic being atau dengan para malaikat dan angelic being yang lain. Dan di Alkitab kita juga menemukan adanya anak-anak Allah. Jadi ini Allah Bapa dengan sidang ilahi atau mahkamah ilahinya. Di ayat 27 menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini maksudnya siapa ya Pak? Karena bukanlah Hawa diciptakan Allah ketika Adam sedang tidur. Laki-laki dan perempuan itu Adam dan Hawa. Jadi kitab Kejadian pasal 1 mengemukakan hari penciptaan dan penciptaan manusia. Sedangkan Kejadian 2 secara khusus menyoroti cara penciptaan manusia. Jadi Kejadian pasal 2 membuat detail atau mengemukakan detail penciptaan manusia. Itu saja. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 78 tahun. Wah, udah keren ya, 78 tahun. Pak Eras yang kami kasihi, yang saya kagumi, saya pendengar setia Bapak sejak awal hari pertama siaran di Radio Maestro. Sampai hari ini saya ikuti khotbah-khotbah Bapak yang membimbing saya untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Belajar hidup yang berkenan padanya, belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada ajaran Pak Erastus yang menyesatkan. Saya sedikit pun tidak ada. Ya. Yang ada sekarang banyak berubah dari sifat karakter yang tidak benar, berubah karakter yang Tuhan perintahkan. Belajar tidak egois, tidak pelit, rela memberi pada orang susah, dan lain-lain. Belajar memprioritaskan Tuhan, saat mau melakukan sesuatu bisa bertanya dulu pada Tuhan. Saya sudah banyak berubah dari sifat-sifat saya dulu. Bila saat ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Pak Eras, ingin membungkam kebenaran yang Pak Eras sampaikan, mereka sampai seperti kerasukan setan banget. Tapi Pak Eras tetap diam. Diam tidak membela diri. Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Suatu saat nanti pasti Tuhan hajar mereka. Orang benar yang direndahkan pasti Allah tinggikan dan lebih lagi, amin, lebih dan lebih lagi. Kiranya Allah Bapak memberi kekuatan yang ekstra pada Pak Erastus sekeluarga. Tuhan pasti dengar seruan hati kalian yang dikhianati oleh orang-orang jahanam, yang tidak tahu kebaikan yang telah mereka terima dari Tuhan melalui Bapak. Saya sungguh ikut prihatin pada apa yang keluarga Pak Eras hadapi. Tuhanlah pembelamu, nantikanlah dia pasti bertindak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu. Ibu memberi penguatan kepada saya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Dari pria usia 34 tahun sudah menikah pegawai swasta. Pak Eras terima kasih. Karena Pak Eras saya banyak belajar dan berjuang untuk serupa dengan Yesus. Jatuh bangun perjuangan yang saya lalui Pak. Pergumulan untuk membunuh diri jiwa saya sendiri. Jika saya jatuh, pengajaran-pengajaran Pak Eras juga bisa membuat saya berbalik dari kewajaran dunia. Saya kembali fight lagi Pak. Saya punya satu cita-cita bagi masa depan saya
yaitu ada di dalam rumah Bapa, menjadi satu keluarga Allah. Karena Pak Eras saya sudah melangkah cukup jauh, sering mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, nyanyian, seri-seri pengajaran dan lain-lain. I would say thank you. Terkait dengan pengajaran Pak Eras mengenai logos juga sudah saya ikuti. Tapi karena mungkin ini baru buat saya, memang menyisakan banyak pertanyaan. Saya percaya saja Pak, pengajaran Pak Eras yang mengubahkan pola pikir saya sejak saya mendengar khotbah Pak Eras. Jadi sebenarnya saya bisa terima. Tapi izinkan saya menanyakan hal-hal terkait logos. Jika Adam berhasil menjadi manusia Allah, apakah tidak ada kelahiran dan keselamatan yang dikaryakan Allah melalui Yesus Kristus? Ya. Ini kan pertanyaan berandai-andai, saudara. Jawaban saya juga pasti berandai-andai. Jika Adam berhasil, tentu Yesus tidak perlu diutus menyelamatkan kita. Udah pasti. Ya. 2. Posisi Lucifer di Taman Eden pada saat itu sebagai makhluk kekal yang mencobai Adam. Jika Yesus baru eksis setelah dia menjadi manusia, berarti makhluk kekal Lucifer sekarang iblis. Apakah lebih tinggi dari Yesus? Karena Lucifer sudah hidup pada saat belum ada manusia. Ya. Posisi Lucifer di Taman Eden pada saat itu sebagai makhluk kekal yang mencobai Adam. Jika Yesus baru eksis setelah dia menjadi manusia, berarti makhluk kekal sekarang iblis lebih tinggi. Tentu tidak bisa dipadankan. Lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau Lucifer memberontak kepada Allah, itu sudah tidak bisa dipadankan lagi karena dia tidak memiliki nilai sama sekali. Iblis lebih rendah dari binatang barangkali karena memberontak kepada Allah. 3. Yang hadir untuk menemui Abraham agar memusnahkan Sodom Gomora adalah pribadi yang menerima penyembahan, apakah itu Allah sendiri atau pribadi yang lain selain Allah, karena waktu itu Yesus belum ada, belum dilahirkan. Di dalam Alkitab kita menemukan yang namanya teofani. Teofani itu pernyataan atau penyataan Allah. Allah memang roh adanya, tetapi Allah memiliki kebebasan tampil, ya, teofani dalam berbagai penyataan. Dan yang menjumpai Abraham bisa Yahweh sendiri dalam penyataan, dalam teofani. 4. Siapakah pribadi yang dilihat Daniel pasal 10? Pribadi itu memberikan firman karena menyentuh bibir Daniel. Dan jika dilihat pribadi tersebut seperti Wahyu 19 ayat 8. Apakah itu anak domba Allah Yesus atau Yahweh sendiri? Karena di zaman itu belum ada Yesus atau Yesus belum eksis. Nah, di Alkitab kita menemukan penampilan-penampilan seperti yang ada di dalam kitab Daniel tadi, itu juga mirip dengan yang ada di Wahyu pasal 1 misalnya. Tetapi yang jelas, kalau kita tidak berani memberikan label secara eksak, secara 100%, yang jelas itu kehadiran Allah. Kehadiran Allah bisa diwakili malaikat, malak Yahweh, bisa diwakili salah satu anak-anak Allah, Beni Elohim, atau angelic being. Ya, jenis malaikat atau kerub sejenis itu. Tapi yang jelas itu mewakili Allah, representasi dari Allah. 5. Seandainya Yesus sudah eksis belum menjadi manusia, berwujud apakah Tuhan kita malaikatkah? Roh yang melayang-melayangkah? Memang tubuh lainkah? Karena ada berbagai penampakan jelmaan roh-roh mimpi-mimpi yang banyak terjadi sebelum Yesus. Kalau tidak pasti, kita tidak boleh membuat pasti. Kalau belum bold, kita tidak boleh membuat bold. Misalnya orang berkata bahwa yang bergumul dengan Yakub di seberang Yabok itu Yesus. Ternyata di kitab Hosea itu disebut malaikat tuh. Kalau kita tidak teliti membaca Alkitab, dulu saya berpikir itu Yesus. Malak Yahweh yang menjumpai Hagar, saya pikir Yesus.
Tapi tidak ada penjelasan itu. Sama sekali tidak ada penjelasan. Jadi kalau tidak ada penjelasan, kita juga tidak boleh memastikannya, saudara. Nah, hal-hal seperti ini saudara harus, maksud saya akan saudara dapatkan jawabannya lewat logos di sesi atau episode-episode mendatang. Kepada penanya, saya salut, Anda cerdas, Anda juga punya hati baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Oke, dari wanita usia 40 tahun sudah menikah 2 anak. Jemaat GSKI di luar Jakarta. Bagaimana harus sikap saya menghadapi suami yang terus-terusan selingkuh? Dia juga jujur kalau dia selingkuh, tapi dia tidak mau ini diketahui orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Memang dulu mertua saya ini pernah tahu dia ada perempuan, dia selingkuh ini sudah hampir 10 tahun Pak. Tapi tidak selalu bertemu kalau ada kesempatan keluar kota. Kalau ada kesempatan keluar kota Jakarta, perempuan itu tinggal di Jakarta Pak. Memang saat ini suamiku sudah tugas di kota lain ya di Sumatera. 2 tahun ini. Pulang ke kota kami 3 bulan 1 kali. Jadi kalau pulang ke kota kami, dia singgah di tempat perempuan itu. Aduh, perempuan itu juga tahu nomor HP saya Pak, dan dia pernah WA saya suruh pisah sama suamiku, dan banyak lagi WA-nya yang merendahkan saya Pak. Karena katanya suamiku janji sama dia mau tinggalkan saya Pak. Saya kasih tahu ke suami WA itu, dia bilang gak usah dengerin, kamu blok aja nomornya. Jadi memang saya blok WA-nya, tapi dia malah telepon-telepon pakai nomor telepon biasa. Tapi saya tidak angkat Pak, malas nanggapinya. Soal kebutuhan hidup suamiku gak pelit, selalu kasih malah kadang lebih. Sebenarnya saya lihat suamiku kalau udah pulang dari tempat perempuan itu, dia itu kayak orang stres dan wajahnya itu jelek banget. Dan sekarang suamiku sering kumat asam lambungnya dan dikit-dikit pusing. Kalau di kota kami suami mau ke gereja tapi saya bingung Pak. Kenapa masih mau bertemu perempuan itu? Katanya suamiku perempuan itu kasar, mulutnya kotor, padahal kami jarang sekali ribut Pak. Saya selalu dengar nasihat firman Tuhan yang Pak Era sampaikan. Kan Pak Era sering bilang diam, hehehe. Saya anggap masalah ini nggak ada Pak. Kalaupun sedih, saya udah nangis sama Bapak di surga, dan teman-teman saya yang di gereja tidak ada yang tahu. Malah mereka lihat saya happy-happy saja. Saya bukan pura-pura bahagia, tapi memang bahagia karena Tuhan dan teman-teman pelayanan yang baik di gereja. Apalagi punya Bapak rohani seperti Pak Eras. Oh keren. Ingat-ingat nasihat Pak Eras, aku kuat Pak, sehat terus ya Pak. Banyak sekali jiwa-jiwa yang masih membutuhkan Pak Eras untuk tetap kuat berjalan menuju LB3. Oh ya Pak, kami gereja di tempat kami, doakan suamiku ya Pak, Tuhan berbelas kasihan kepada keluarga kami. Saya selalu doakan Pak Eras dan keluarga. Terima kasih. Oke, kamu sudah memulai yang baik dan kamu terus menjalaninya. Jangan berhenti untuk setia ikut Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kamu. Kita teruskan dengan pertanyaan wanita usia 61 tahun. Pak Eras, yang dikasih Tuhan, saya dapat WA baru-baru ini dari seorang pastor yang isinya tentang Yahweh. Saya teringat dalam pujian dan doa-doa Pak Eras selalu menyebut Allah Bapa sebagai Yahweh. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa tanggapan Pak Eras mengenai ini? Apakah Pak Eras mau mempelajari dan mau merevisi? Barangkali ada yang perlu ditambahkan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi terima kasih atas perhatian Pak Eras, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Pak Eras sekeluarga. Di bawah ini saya forward WA beliau. Tahukah Anda fakta yang tidak pernah diajarkan gereja selama ini? Yang pertama, Athanasius yang mengkonsep secara detail dogma Trinitas pertama kali, beliau tidak bisa bahasa Ibrani.
Oh, rupanya Athanasius yang mengkonsep secara detail dogma Trinitas pertama kali, beliau tidak bisa bahasa Ibrani. Seingat saya pernah juga membaca itu. 2. Athanasius selama lebih dari 40 tahun diasingkan dari gereja. 3. Kaisar Konstantin baru dibaptis tahun 336, 337 Masehi saat mau meninggal di usia tua. Dibaptis oleh Eusebius, seorang Unitarian murid Arius. Jadi saat Kaisar mengobok-obok gereja tahun 325, beliau masih pagan, dia masih kafir. Oh iya, bahkan menurut catatan kalau tidak salah, dia masih imam dari agama kafir. Tapi dia yang menyelenggarakan konsili yang melahirkan konsep Yesus sejajar dengan Allah. 4. Di zaman Kaisar Konstantinus, gereja di seluruh dunia bermazhab Unitarian. Karena Athanasius masih diasingkan 40 tahun. 5. Sebelum tahun 325 ada ribuan orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan Torah dan para nabi. Namun setelah tahun 325 mereka tidak mau jadi Kristen karena dipaksa meninggalkan keyahudiannya. Bandingkan dengan ayat di dalam Alkitab ini. Mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Kisah Rasul 21 ayat 20. 6. Semua tradisi Yahudi dan penanggalan peringatan Hari Raya Yahudi disingkirkan oleh Paus Julius I pada sekitar tahun 335 Masehi. Jadi 10 tahun sekitar 10 tahun ya, setelah Konsili Nisea. Termasuk Hari Raya Sukkot diganti, Hari Raya orang Yahudi diganti 25 Desember kelahiran Yesus. Paskah 14 Nisan diganti Minggu. Paskah adalah penyalipan Yesus diganti dengan Paskah hari Minggu kebangkitan Yesus. Serta Pentakosta 50 hari setelah ya. Pentakosta 50 hari setelah Paskah Minggu, bukan Paskah 14 Nisan. Hal itu disebabkan karena Kaisar Konstantin Roma melarang semua hari raya Yahudi dan penanggalan Yahudi. Dan yang kedua, gereja bermaksud merangkul seluruh pagan dengan melakukan penginjilan kontekstual. 7. Banyak orang latah melafalkan tetragramaton dengan Yahweh padahal sudah ada tanda bacanya. Seharusnya dilafalkan Yehova. Pelafalan Yahweh adalah pengaruh teolog Jerman Wilhelm Gesenius. Ia menemukan manuskrip berbahasa Yunani kuno, sedangkan tanda baca Masoret Nikut ditulis oleh Bani Masoret, kelompok Farisi ahli Taurat pada abad ke-10. Tujuannya adalah supaya orang Ibrani diaspora tetap bisa membaca huruf Ibrani. Oke, ini masih jadi perdebatan. 8. Syarat keselamatan adalah mengakui Yesus sebagai kurios dan percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan mengakui Yesus sebagai Allah Trinitas. Jadi ya saksi Yehova juga bisa selamat karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Namun orang Islam tidak bisa selamat karena tidak mengakui Yesus sebagai rabinya dan tidak percaya Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oke, saya hanya membaca, saudara, ini bukan tulisan saya. 9. Orang yang tidak kolekte dan berpulang ke gereja tidak pernah dimarahi oleh Yesus. Tapi orang yang tidak merawat keluarganya dan tidak suka bersedekah atau diakonia akan auto langsung masuk neraka. Matius 25 ayat 42-46, 1 Timotius 5 ayat 8. Terakhir, Yesuslah yang mengakuinya sendiri sebagai Allah di akhir zaman. Bukan sekarang. Dan ia tidak butuh pengakuan kealahan dari manusia. Sebab ia sendiri akan menentukan kita layak atau tidak memanggilnya Allah. So, gak usah ribut Oneness, Trinitas atau Unitarian.
Sebab bukan orang yang omong doang menyebut Yesus Tuhan, Trinitas, Unitarian dan lain-lain masuk surga. Tapi pelaku firman yang melakukan perbuatan imanlah yang berkenan kepada Allah dan masuk surga. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pastor Dr. Joseph Paul Chang studi ini Haifa. Ya. Studi in Haifa University Israel, sekarang tinggal di Nederland. Rupanya diambil dari tulisannya ini ya, Dr. Joseph Paul Chang ya. Terima kasih untuk tulisan ini. Kita akhiri sampai di sini dan kita akan masuk di episode 723. Tuhan memberkati.